Kita sering banget kan ya dengar istilah kuasa di dalam diri, tapi apa sih artinya secara nyata? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah khotbah yang dalam banget yang ngebahas prinsip-prinsip di balik otoritas rohani, kesalehan, dan tentunya peran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Oke, semuanya itu berawal dari sini. Dari janji yang luar biasa ini. Ini tuh bukan cuma sekedar tulisan kuno ya. Ini adalah sebuah mandat. Sebuah penyerahan kuasa dan otoritas ilahi yang nyata yang diberikan kepada setiap orang percaya. Terus pertanyaannya, siapa yang bisa pegang kuasa ini? Nah, jawabannya itu ada di pemahaman kita soal identitas. Ada pergeseran status yang fundamental banget. Dari seorang hamba menjadi seorang anak. Coba kita lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada yang namanya roh perbudakan, yang isinya cuma ketakutan dan rasa terbelenggu. Tapi di sisi lain, kita dipanggil ke dalam roh yang menjadikan anak, yang bikin kita bisa datang ke Tuhan bukan dengan rasa takut, tapi dengan keakraban seorang anak ke bapaknya. Dan ini bukan cuma teori loh, kitab suci sendiri yang bilang, kunci utamanya di sini apa? Ternyata bukan soal kita taat sama sederet aturan, tapi soal siapa yang memimpin kita. Kalau kita dipimpin roh Allah, itulah yang mendefinisikan kita sebagai anak Allah yang bebas dari rasa takut. Oke, jadi kita udah punya identitas baru sebagai anak soleh. Keren. Tapi gimana cara ngejalaninya sehari-hari? Nah, semua itu intinya ada di dua konsep yang sangat kuat. Kesalehan dan rasa cukup. Pertama, soal kesalehan. Ini penting banget. Khotbah ini ngingetin kita kalau kesalehan itu bukan cuma aktivitas di hari Minggu. Bukan. Ini soal hubungan, soal koneksi yang kita bangun tiap hari sama Tuhan. Sebuah hubungan yang hidup. Tapi, kesalehan aja ternyata nggak cukup. Ada pasangannya. Dan pasangannya ini, wah, bisa mengubah segalanya. Namanya rasa cukup. Nah, ngomong-ngomong soal cukup, ini langsung nyambung ke pertanyaan yang kadang bikin kita nggak nyaman. Apakah menjadi kaya itu dosa? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya tegas. Enggak, bukan kekayaannya yang jadi masalah. Tapi, perhatikan baik-baik. Keinginan untuk jadi kaya. Cinta akan uangnya itu loh yang disebut sebagai akar segala kejahatan. Jadi, prinsip rasa cukup ini konteksnya buat apa? Ya buat hal-hal materi, makanan, pakaian, harta. Tapi dan ini pembeda yang krusial, prinsip ini tuh nggak berlaku buat kehidupan rohani kita. Kalau soal kesalehan, soal pengabdian kepada Tuhan, wah di situ kita justru harus lapar, harus mau lebih dan lebih lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling strategis dari khotbah ini. Ini kayak blueprint-nya gitu buat kita bisa berjalan di dunia yang penuh tantangan ini dengan hikmat dari Tuhan. Kita mulai dari ayat yang mungkin udah sering kita dengar, tapi sering banget disalahpahami. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Kata cerdik di sini, cerdik seperti ular, itu sering kita artikan licik, pinter ngakalin, tapi khotbah ini ngasih perspektif baru. Berdasarkan kata aslinya dalam bahasa Yunani, phronimos, artinya itu bukan licik, tapi waspada, siaga, sadar penuh sama lingkungan sekitar. Jadi dari situ kita dapat mandat yang punya dua sisi. Sisi pertama, waspada, seperti ular. Maksudnya kita harus melek, hati-hati, sadar sama bahaya di sekitar. Sisi kedua, tulus seperti merpati. Artinya, hati kita harus tetap murni, gak terkontaminasi sama cara-cara dunia, dan bergantung penuh sama Roh Kudus. Dan ini intinya teman-teman. Masalah itu seringkali muncul bukan karena kita kurang pinter atau kurang licik. Bukan, tapi karena kita kurang waspada. Kita lengah, gak sadar, dan akhirnya kita jatuh. Terus karena panik, kita malah pakai cara-cara dunia, bukannya lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Nah, semua pembahasan tadi soal identitas, kesalehan, kewaspadaan, itu semua muaranya ke satu titik. Satu sumber kekuatan yang jadi pusat dari segalanya, yaitu Roh Kudus. Peran Roh Kudus ini sentral banget. Ayat ini bilang, kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia. Jadi, dialah pemandu utama kita, otoritas tertinggi di bumi ini. Pekerjaannya itu punya 3 fokus utama. Pertama, soal dosa, karena orang nggak percaya sama Yesus. Kedua, soal kebenaran, karena Yesus udah sama Bapa, jadi Roh Kudus yang sekarang nuntun kita ke kebenaran sejati. Dan yang ketiga, soal penghakiman, karena penguasa dunia ini udah divonis kalah.
Dari sini, kita bisa dapat satu alat tes yang simple tapi ampuh banget. Mau tahu sesuatu itu dari Roh Kudus atau bukan? Cek aja. Apakah itu meninggikan dan memuliakan Yesus? Kalau iya, itu dari Roh. Kalau enggak, ya udah pasti bukan. Sesimpel itu. Sebagai penutup, khotbah ini ngasih kita sebuah gambaran yang wah, kuat banget. Sebuah gambaran dari kitab Kejadian. Ingatkan ceritanya, waktu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, manusia itu cuma debu sampai Tuhan menghembuskan nafas hidup. Nah, nafas itulah Roh Kudus. Tanpa nafas ilahi itu, kita ini apa? Ya cuma debu tanah, rapuh, lemah, dan gampang banget jadi mangsa musuh. Jadi, setelah semua ini, ada satu pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan. Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya menentukan segalanya. Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Siapa atau apa yang sebenarnya lagi memimpin hidup kita saat ini?